warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib, a'azzani Allah, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di kesempatan malam ini masih terus mendapatkan curahan nikmatnya. Apalagi alhamdulillah saya dengan masih terus diberikan kesehatan, kekuatan fisik maupun iman insyaallah, sehingga bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepadanya dan kita buktikan dengan kita taat untuk melaksanakan perintahnya, nikmat yang Allah berikan Allah tambah, dan saya dengan bagian dari orang-orang yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tersampaikan dan tersurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan dan menyebarkan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melanjutkan membaca kitab Al-Adabul Mufrad, tidak ada salahnya saya untuk mengingatkan pribadi saya sendiri dan jenengan semuanya, yang mana kita hari ini sudah masuk di tanggal 26 Dzulqa'dah insyaallah. Karena kalau tadi masuk tanggal 25 Dzulqa'dah, yang berarti saya dengan ya, atau mungkin 25 ya hari ini, 24, kita berada di bulan haram. Karena Nabi pernah menyebutkan bulan haram itu ada 4 ketika menafsirkan minha arba'atun hurum ya, di surat At-Taubah ayat 36 itu. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun ada berapa? 12. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan haram. Lah, Nabi menjelaskan 3 bulan haram yang berurutan, satu yang berdiri sendiri. Yang berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, satu yang berpisah, kenapa? Coba, ayo. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu apa? Rajab. Rajab jadi maksud. Bulan haram, bulan yang mulia. Maka amal saleh yang dilakukan di bulan mulia, bulan haram, berbeda pahalanya dengan di bulan-bulan yang lain. Lah, saya dengan berada di bulan haram. Sebentar lagi kita akan masuk bulan haram yang kedua, dan itu ada keistimewaan yang khusus.
Maka disinilah saya mengingatkan diri saya sendiri. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ini kadang yang mohon maaf tidak diperhatikan oleh sebagian kita karena mungkin menganggap biasa saja, beda dengan Ramadan gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Sampai dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab bahwasanya kanu yu'adzimuna talata asyarat. Dulu para sahabat itu mengagungkan 10 yang 3. Jadi para sahabat mengagungkan 10 yang 3. Apa bentuk pengagungannya? Ya diisi dengan amal saleh. Pertama adalah 10 awal bulan Dzulhijjah yang nanti kita akan masuk. Jangan yang diingat nyembelih korbannya aja ya, nyate dan bolehnya aja ya. Tapi mulai tanggal 1 kita harus ingat, karena nanti erat hubungannya dengan yang mau berkorban. Tidak diperkenankan motong kuku dan motong rambut. Kata Nabi SAW bahwasanya jika sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, jangan sekali-kali kita mengambil rambut sedikit pun atau kuku sedikit pun, hatta yudhi, sampai benar-benar menyembelih korbannya. Nah, di sini ulama khilaf. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Jenengan ketika mau berkorban tanggal 1, tanggal 2 atau potongan, makruh ditutupnya. Tapi mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad mengatakan itu haram. Jadi kalau ada orang mau berkorban tanggal 2 potong rambut, tanggal 4 potong rambut atau potong kuku, dosa. Nah, al-khuruju minal khilaf, keluar dari khilaf ulama, jadi jangan potong rambut, jangan potong kuku, itu aman. Bagi siapa? Bagi yang mau berkorban. Nah, kita akan membahas sedikit saja, mengingatkan sebagaimana tadi para sahabat mengagungkan 10 yang 3. Pertama 10 awal bulan Dzulhijjah, kedua 10 awal bulan Muharram, ketiga 10 akhir Ramadan. Ini 10 yang dimuliakan para sahabat. Kenapa demikian? Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan itu. Kalau 10 akhir Ramadan jelas karena ada malam Lailatul Qadar, makanya mereka perhatian dengan malamnya. Tetapi kalau 10 awal bulan Dzulhijjah siangnya, karena nanti ada anjuran untuk apa? Puasa. Sebagaimana nanti diceritakan oleh Ummu Salamah, apa itu? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam itu apa? Yasumu Asyura, puasa Asyura, wa tis'an min Dzulhijjah, dan 9 hari di bulan Dzulhijjah, wa salasati ayyam min syahri, dan 3 hari di tiap bulannya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala saya dengan nanti masuk tanggal 1 harus beda dengan di tanggal yang lain. Kenapa? Hadis Bukhari menyebutkan, kata sahabat Abdullah bin Abbas, ma min ayyam al-amalu sholih fihi ahabbu ila Allah illa min hadhil ayyam, atau kama qala Nabi. Tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Qalu, maka para sahabat berkata untuk membandingkan, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana Nabi dengan jihad fi sabilillah? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, meskipun dia dengan jihad, amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih mulia. Amal soleh apa? Amal soleh apapun. Amal soleh apapun. Mungkin saya dengan yang biasa baca Quran ya ditambah bacaan Quran. Yang sedekah belanja di ujung ditambahin, ditambah. Lihat nama, tambah gede pahala. Kalau kita untuk berkorban kan 3 juta ya.
foto akun boleh. Tapi kalau memang bisa, silahkan. Kalau punya kemampuan. Sampai dalam satu kajian saya, kalau Yonit yang nomor, saya jadikan ketika hari rusak, hari ini rusak, besok beli kan? Jangan beli ya, diboleh-boleh kan? Berapa habis kan? 2 juta. Kenapa kurban setahun sekali nggak bisa? Kalau habis sekarang rusak, besok diboleh-boleh. Kenapa kurban nggak diboleh-boleh? Baik, ada lagi pertanyaannya. Kalau dengan punya televisi rusak, di servis nggak bisa, apa yang dia lakukan? Beli. Ya kan? Kenapa beli? Karena kebutuhan. Pertanyaannya, ada nggak dalil sunnah beli TV? Ada ya? Dalil beli HP sunnah itu ada nggak? Sunnahnya beli HP gitu. Coba. Tidak ada ya. Tapi dalil yang menunjukkan kurban gimana? Ada. Bahkan sebagian ulama mengatakan man indahu sa'a fala yudhi fala yaqbalna masjidan aw musalla. Siapa orang yang punya keluasan rezeki enggak berkorban, jangan mendekat ke masjid kami, ke mushola kami. Makanya sampai sebagian ulama mengatakan yang punya keluasan rezeki enggak berkorban, wah nemen. Mohon maaf, kan sunnah Ustaz, kan gitu ya. Saya bilang tadi, ada nggak sunnah beli HP? Hemat Ustaz, beli sepeda listrik ini. Sepeda listrik 3 juta kan? Itu kan bisa. Bahkan lebih murah kan kambing ya. Di bawahnya bisa. Cuma memang ada nggak greget kita untuk itu? Ada nggak semangat kita untuk itu? Pun kata Nabi, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai kecuali amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah sampai jihad. Terus Nabi mengatakan, illa rajulun, kecuali seseorang yang keluar bimalihi wa nafsihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali siapa? Orang yang keluar dari rumahnya untuk jihad terus dia enggak kembali lagi. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mohon maaf, ini tanggal 24 tadi kan 25. Tinggal hitung aja. Sekarang hari Ahad, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bisa jadi Sabtu, tanggal 1 atau mungkin sebelumnya. Kita tunggu pengumuman. Apa yang ingin saya sampaikan? Karena ini hari mulia, mari kita muliakan. Kalau kita tidak bisa nanti berudhiyah karena belum punya kecukupan rezeki tanggal 10 Dzulhijjahnya, tidak masalah. Tapi mari di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9 kita berusaha banyak beramal soleh, termasuk puasa tadi. Ustaz, saya pas kerja keras nggak bisa ini. Ya wis, ambil tanggal 9-nya saja, Arafah 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Yang kata Nabi, yukafiru sana dia wal baqiyah, yang bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang 2 tahun akan dihapus hanya dengan puasa Arafah. Wah Ustaz, kalau pas pas halangan misalnya men tamu-tamu bulanan, maka ibu-ibu masakan suaminya untuk buka puasa biar pahala puasa. Atau mungkin jenengan pas tanggal 9 itu ngejak orang yang puasa ke rumah jenengan untuk apa? Makan-makan. Repot Ustaz, nasi padang itu monggo. Nasi padang yang Anda belikan untuk orang berbuka puasa, kita dapat apa pahala? Puasa. Makanya sebagian tempat kemudian ada acara buka bersama. Nggak hanya Ramadan buka bersama ya, tapi kapan? Hari Arafah itu. Lah maksud kami, bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, monggo kita bekerja sama di rumah, saling ta'awun. Dek, aku tanggal 9 Arafah 9 bisa poso lebih, kamu poso bisa gitu. Tapi kalau istri mau puasa harus apa? Izin suami. Tapi ya suami pas gak poso ya, pas gak poso ada di rumah, istrinya puasa, ternyata suaminya ingin hajat sama dia, maka harus dibatalkan. Kenapa? Karena puasa Arafah adalah
Cuma masuk kok gak bisa sabar gitu maksudnya ya. Sabar nunggu apa mantul isya teman-teman kreatif buku ya tidak jadi kita subhanallah. Jadi diajak ayo kita bersama-sama memuliakan hari itu dengan apa? Siang. Kalau nggak bisa 9 hari ya kita pilih yang mungkin Senin Kemisnya, atau mungkin begini, mungkin cocok juga untuk ibu yang punya hutang Ramadan. Pas hutang Ramadan itu bayar hari Senin, bayar hari Kamis. Kenapa? Biar double pahalanya. Kita niat mengkodok, beres, dapat pahala puasa Senin insya Allah, dan puasa di bulan Haram dan 9 awal di bulan Zulhijjah. Subhanallah. Tapi kalau ini kan bapak-bapak nggak ada utangnya kan ya, kecuali yang sakit. Maka itu kesempatan jemaah. Kita ambil Senin Kemisnya monggo, kita ambil hari Arafahnya di monggo. Kapan lagi kita akan berpuasa yang besar pahalanya kalau tidak seperti itu? Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis Ahmad dari Ibnu Umar yang menunjukkan kemuliaan hari itu. Ini itu penyemangat saja biar kita semangat. Kata Nabi, "Ma min ayyamin a'dhamu indallah." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil ashri. Dan amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi tatkala kita beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah, itu hari yang agung, amal soleh lebih dicintai Allah. Fa'aktiru fihinna. Maka kemudian di hari-hari itu kata Nabi, hari 10 awal bulan Dzulhijjah, perbanyak. Fa'aktiru fihinna, perbanyak apa? Minat tahlil, dari ucapan la ilaha illallah, minat takbir, ucapan Allahu Akbar, wal tahmid, dan ucapan alhamdulillah. Jadi tatkala nanti masuk tanggal 1 sampai tanggal 9 kita perbanyak itu. Mungkin biasanya dengan sudah baca subhanallah, subhanallah, subhanallah kan gitu. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monggo ketika hari ini 10 awal bulan Dzulhijjah kita perbanyak. Kenapa jamaah? Karena sampai Allah memberikan isyarat. Apa itu? Wal fajr wal layali ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Apa itu kata saya di atas? Yaitu awal 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai Allah bersumpah dengan bahkan juga wayat smallahi fi ayyamin ma'lumat di surat Al-Hajj, dan berzikirlah kepada Allah di hari yang telah ditentukan. Apa kata sahabat Ibnu Abbas? 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya tatkala dengan ahli zikir, ahli mengingat Allah, ahli baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, di hari-hari itu kita berbanyak. Jangan menunggu malam takbiran dong. Aduh, sing banyak kan malam takbiran sampai jam 1, tapi subuh gak tambah. Takbiran sampai bengi, subuh gak sholat jamaah. Ya, harusnya apa ya? Tetap takbiran, monggo, tapi jangan sampai sholat subuh gak sholat. Jangan sampai kemudian amalan yang sunnah terus menggugurkan, menghilangkan amalan yang wajib. Ngapunten. Ini jangan. Baik, saya akan baca beberapa hadis. Ini untuk motivasi saja, untuk motivasi saja, biar kalau dengan itu cinta dengan kalimat tadi. Saya nggak akan panjang, ini untuk mengingatkan saja. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, arba'un min atyabil kalam. Ada 4 kalimat yang itu sebaik-baik ucapan. Wahunna minal Qur'an, dan itu dari Al-Quran. Jadi ada 4 kalimat yang kalimat ini, ucapan ini sebaik-baik ucapan dan dari Al-Quran. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Maka tidak mengapa kita membaca dari mana saja. Jadi orang Jawa diwalak-walik monggo. Subhanallah dulu monggo, alhamdulillah dulu monggo,
Allah Akbar dulu monggo, la ilaha illallah monggo. Jadi diwala-wali sadar. Napa niku? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini ucapan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala jenengan mengucapkan ini akan menjadikan Allah akan cinta sama kita karena bagian dari Al-Qur'an dan sebaik-baik ucapan. Dan dalam hadis yang lain disebutkan ini hanya untuk motivasi saya, mengingatkan saya dan jenengan. Maqala subhanallah, siapa orang yang membaca subhanallah ditulis untuknya 20 kebaikan. Coba subhanallah diucapkan, dipahami, dihayati. Kutiba lahu isruna hasanah, ditulis untuknya 20 kebaikan. Allah. Tidak hanya itu, dihapus darinya 20 dosa. Satu ucapan subhanallah 20 kebaikan ditulis, 20 dosa dihapus. Wa man qala la ilaha illallah fa mislu dzalik. Dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah seperti itu juga. Kenapa? Ditulis untuknya 20 kebaikan, dihapus darinya 20 dosa. Wa man qala Allahu akbar fa mislu dzalik. Dan siapa yang mengucapkan Allahu akbar seperti itu juga. Ditulis untuknya berapa? 20 kebaikan, dihapus dosanya 20 dosa. Tetapi kemudian kata Nabi, wa man qala alhamdulillahirabbil alamin min qibali nafsi. Tapi siapa orang yang membaca alhamdulillahirabbil alamin dari hatinya yang paling dalam, ditulis untuknya 30 kebaikan, dihapus darinya 30 dosa. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa? Kok beda? Karena biasanya orang itu bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin tatkala dapat nikmat. Kalau nggak dapat nikmat, bisa nggak kita alhamdulillahirabbil alamin? Saya berikan contoh. Ketika jenengan misalkan ikut arisan, ada datang ke tempat arisan, jenengan kepingin yang keluar namanya, pas di kopiah saya medal tombolnya. Halo, biasa kita bilang alhamdulillahirabbil. Bisa kita bilang gitu? Hah? Bisa sekarang ya? Ngaji. Waktu itu bisa. Wah, sudah istimewa oleh macam aku dibaca. Aduh, bukan alhamdulillah. Makanya ini sulit diucapkan kecuali pas dapat nikmat. Lah siapa orang yang membaca alhamdulillahirabbil alamin bukan karena dapat nikmat besar, tapi dari hati yang paling dalam, ditulis 30 kebaikan, dihapus 30 dosa. Subhanallah. Contoh, Cak Zainuri sekarang kan ngelak misalnya. Biasanya kalau ngelak habis minum bisa bilang apa? Alhamdulillah. Kan gitu. Alhamdulillah. Coba sekarang belum ngombe, bisa nggak? Sulit kita alhamdulillah. Kenapa? Belum dapat nikmat. Lah, tatkala kita tetap bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin meskipun nggak dapat nikmat, itulah yang bagus. Karena memang Allah yang berhak untuk dipuji dalam setiap keadaan. Kan sulit ini jamaah. Kondisi kita bisa alhamdulillah padahal belum dapat nikmat. Sulit. Kita antri ke ATM mau ambil uang. Kok dalam pas kita entek duit ya mas? Misalkan pas kita ternyata uangnya habis. Bisa alhamdulillah. Paling kita akan ngomong sama satpamnya. Lagi gerok tadi kok entek gitu. Subhanallah. Ini contoh ya. Maka sama dengan saya ini. Jadi ucapan alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah jangan menunggu apa? Kita dapat nikmat. Karena sesungguhnya kita pun dapat nikmat seperti kita sekarang. Cak Zainuri sekarang haus. Memang itu nggak enak, tapi bisa nikmat, bisa duduk silo aja. Ada orang yang di atas kursi roda, sakit stroke, bahkan yang pegel sadar kan kadangnya. Ini nggak sadar kan? Alhamdulillah, kan gitu. Ini nikmat. Artinya monggo di hari-hari nanti 10 awal bulan Dzulhijjah kita perbanyak itu.
Nggak harus menunggu nanti dikirim kambing satu Pak. Nggak tunggu kambing satu dikirim dari Malang, alhamdulillah terus Bapak ini. Mudah-mudahan ada yang lain yang mungkin yang kirim ke sini kan gitu. Pun terakhir saya tutup dengan satu hadis untuk motivasi ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, kata sahabat Anas, anna Rasulullah marra bi sajaratin yabisatin al-waraqi fadarabaha bi asahu fatanathar al-waraqu. Sesungguhnya Nabi itu pernah melewati sebuah pohon. Terus beliau melihat ada daun-daun yang kering. Mungkin dengan sama kan, melihat pohon ada daun-daun yang kering. Maka Nabi memukul dengan tongkatnya pohon tadi. Akhirnya daun-daun yang kering apa? Berjatuhan. Dengan dulu kalau suka manjat pohon kan kadang dioyak ya. Jadi dioyak kan kadang sing rontok kata sing kering. Maka tatkala Nabi seperti itu, Nabi memberikan nasihat sama sahabatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hamdalillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar la tusakitu min dunubil abdi kama tasaqata waraqu hadhihi sajarah. Sesungguhnya ucapan alhamdulillah, ucapan subhanallah dan subhanallah, dan ucapan la ilaha illallah dan Allahu akbar itu bisa menggugurkan dosa-dosa dari seorang hamba sebagaimana pohon bisa menggugurkan daunnya yang kering ini. Jadi dikasih contoh oleh Nabi, daun kering jatuh dari pohonnya. Maka ucapan alhamdulillah, ucapan subhanallah, ucapan la ilaha illallah, ucapan Allahu akbar bisa menggugurkan dosa yang dilakukan seorang hamba sebagaimana pohon menggugurkan daun-daun kering. Tadi saya berikan contoh. Ucapan subhanallah ditulis untuk kita berapa? 20 kebaikan. Dihapus untuk kita berapa? 20 dosa. Masya Allah, pas ngaji ini kok semua ya. Mulai dari kaum musola, wali tok betul jangan? Puluhan jenengan ngoten kan? Makanya kadang perlu dices, perlu diingatkan. Di ngaji itu kok yo mending ngamal nong, buat ngamal nong. Turun juga ya. Mana sore sore kerjaan, tersibukkan dengan yang lain sehingga lisan kita nggak sempat baca itu. Sing asik kita terus. WhatsApp satu sih untuk apa ya? Bahkan yang centang-centang belum biru dibuka semua, betul? Penasaran semua. Tapi kita kalau ucapan subhanallah kadang nggak punya target. Maka di sini saya memotivasi saya sendiri dan ini. Paling tidak yang pernah kita sampaikan lah. Kalau hari-hari biasa, pagi, sore, jangan lupa subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allah Akbar 100. Kan kita sampaikan kan? Lebih baik daripada berapa? 100 kuda, 100 onta, 100 kuda yang memerdekakan. Cuma memang kadang setan itu luar biasa menggodanya gitu. Sampai kalau habis asar dipalingkan dengan yang lain, nggak sampai dikir soba masak. Gitu. Dikir sore kadang apa? Belepotan. Dikir sore ini mari isya ya. Dikir pagi ini waktu duha kadang ya. Kenapa? Kadang dilalui no. Ya Ustaz kalau jualan, dengan jualan bisa kita zikir kok. Zikir pagi bisa kan? Yang penting tak ada apa? Matahari terbit dan hal-hal yang lain. Pun jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi monggo kita persiapkan diri kita menyambut 10 awal bulan Dzulhijjah dengan kegembiraan, dengan kesenangan, tentu dengan banyak persiapan amal soleh. Bagi jenengan yang punya azam berkurban, maka mulai tanggal 1 jangan potong rambut, dan semuanya rambut-rambut semua jangan dipotong. Al-ibad, wal-ana, wasyarid ya. Rambut yang di kepala, rambut yang di kumis, rambut yang di ketiak, rambut yang di sekitar kubul dan dubur jangan. Termasuk memendekkan kuku jangan. Bagi yang punya azam untuk berkurban sampai sembelihan kurbannya dilakukan. Pun kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di tahun ini bisa kita berkurban, Allahumma amin. Kalau nggak bisa, mudah-mudahan dapat daging kurban. Gitu kan? Allahumma amin. Pun kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad biar kita dapat keberkahannya.
Kita masuk bab penting jamaah. Liyajtani bil wajha fid darbi. Apa itu? Jauhi wajah tatkala memukul. Jadi tatkala kita dengan emosi memuncak, kudu ngamuk, wis gak serantan, napa ini sudah gemedok, jangan sampai tangan kita ini kita gunakan untuk memukul wajah, baik wajahnya istri atau wajahnya anak atau wajahnya pembantu kita, karena wajah itu tempat keindahan bahkan kehormatan. Mohon maaf, orang ketika kakinya digoyang-goyang sabar ya, guyon kakinya digoyang-goyang sabar kan, pahanya digoyang-goyang gitu titik sabar. Coba kalau kepalanya dengan digoyang-goyang, coba kepala jangan digoyang-goyang, diguyon betul. Tersinggung enggak? Tersinggung enggak? Aja guyon dengan kepala. Ini tempat kehormatan. Lah apalagi dipukul. Makanya olahraga yang mukul wajah ini, naudzubillah min dzalik. Apapun olahraganya itu. Nanti kita sebutkan. Ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah. Berkatalah Imam Bukhari rahimahullah. Hadatsana Khalid ibnu Makhlad qala hadatsana Sulaiman ibnu Bilal qala hadatsani Muhammad ibnu Ajlan qala akhbarani Abi wa Sa'id an Abi Hurairah. Imam Bukhari berkata, mengabarkan kepada kami Khalid bin Makhlad, beliau berkata mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Bilal, beliau berkata mengabarkan kepada saya Muhammad bin Ajlan, beliau berkata mengabarkan kepada saya bapak saya dan Sa'id dari sahabat Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda. Ini penting, monggo diperhatikan ngapunten. Kadang kula dengan terbakar emosi digarai bapak, ibu, mungkin digarai ibu kata atau istri ngopi keliru ya, wasin masya Allah ya, atau kepahitan. Seandainya dengan ngamuk, sengamuk-ngamuknya pun mukul wajah. Lihat kata idza daraba ahadukum khadimahu falyajtani bil wajha. Idza nalikane daraba mukul ahadukum, salah seorang di antara kalian, tatkala salah seorang di antara kalian mukul khadimahu, pembantunya, misalkan karena mungkin ABCD misalkan, fal yajtani bil wajha, maka becik untuk menjauhi wajahnya. Jadi tatkala salah seorang di antara kalian memukul pembantunya karena mungkin terpaksa mukul, ini mungkin jauhi mukul wajah. Subhanallah. Makanya kemudian kata ulama dikatakan apa? Ad-darbu 'alal wajhi muharramun. Mukul wajah itu haram. Sawa'un kana fil haddi aw kana fit ta'ziri wal adabi min babi aula, fa huwa muharramun fi kulli dhalik. Meskipun itu dalam masalah had atau takzir itu hukuman yang diserahkan wali amr, atau mungkin mengadab, menyiksa, menghukum. Misalkan dengan punya anak sudah di atas 10 tahun nggak mau sholat, misalkan, boleh dipukul nggak? Boleh. Tapi jangan mukul apa? Wajah. Mukulnya di mana? Selain wajah. Ini jadi meskipun kita mengadab, artinya karena mengikop kalau bahasa kita, kalau di pondok itu ikop ya, karena dia apa istilahnya melanggar aturan. Anak santri di atas jam 9 nggak boleh keluar dari pondok. Qadarullah saya dapat sebelum masuk pondok suka main game, nggak sabar sudah 6 bulan nggak main game. Pas malam minggu ternyata apa, dia keluar dari pondok main game, kan melanggar itu kan. Nah, biasanya ada aturan apa, diikom. Lah pas mengikom ini nggak boleh mukul wajah. Kalaupun seandainya ada aturan boleh mukul, nggak boleh mukul wajah. Sama pulau jenengan, misalkan jenengan, ya Muhammad misalkan punya pembantu,
qadarullah kaya, pembantunya mungkin 3. Yang satu nggak begitu becus ngurusi anaknya, akhirnya dia marahi pembantunya, mukul wajahnya. Ini nggak boleh. Makanya kejadian-kejadian yang terjadi ketika ada jeragan majikan mukul wajah, ini nggak boleh dalam Islam. An-nahyu an darbil wajhi, ini menunjukkan larangan mukul wajah. Kenapa jamaah? Saya bilang tadi, karena wajah di tempat kita tampan, ganteng, cantik. Tapi dengan dipukul terus abu, ketok ganteng ya Pak. Halo, ibu-ibu yang cantik dipukul wajahnya terus melengos gitu, abu, masih tidak cantik? Tidak cantik sudah. Sengaja lewu wayu jadi apa? Kok ini jadi dia? Kalau jadi ngasih ganteng, terus apa? Kok ini? Apalagi ini anggota tubuh yang apa? Yang mulia, terhimpun di dalam wajah ini keindahan, bagian tubuh yang paling berharga, sehingga tatkala itu disakiti maka pasti orang akan merasa tersakiti. Apalagi rata-rata orang yang ngerti itu jamaah, kalau nyakiti orang dengan di wajahnya. Makanya jenengan tatkala jiwit Pak, jangan jiwit pipi Pak, sakno Pak, jiwit temundi kentol lah Pak. Ya, jadi jauhi wajah. Ustaz saya nggak nampar kok, nggak mukul, tapi jiwitnya loro ya Pak. Jiwit mana? Di pipi. Jadi hindari wajah. Ya, apalagi mukul. Makanya dari sini, bukan jenengan yang masih suka melihat olahraga mukul wajah, hindari. Pak, mukul wajah, pembantunya aja nggak boleh. Ini mukul siapa ini? Musuh. Cuma gara-gara apa? Uang. Makanya sebagian ulama mengatakan olahraga yang mukul wajah hendaknya dihindari. Lalu kalau ini kan nggak olahraga itu Ustaz, iya, tapi nonton Ustaz, jangan. Anda akan merestui itu berarti. Artinya kita jauhi. Banyak yang lihat ke Ustaz itu biar orang yang melihat, kita nggak lihat itu. Kenapa? Ini olahraga yang tidak diperkenankan kalau mukul wajah. Apalagi yang sekarang ramai juga boxing gitu ya. Bebas sudah, jadi ya itu mungkin ya, dan semacamnya. Saya nggak ngikuti soalnya. Allah musta'an. Akhirnya banyak ditiru anak-anak sekolah ya. Ayo, akhirnya penjut kami. Jamaah yang diberkati Allah, ini hadis yang pertama. Yang kedua, qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Khalid qala hadatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir. Imam Bukhari mendapatkan riwayat dari Khalid. Khalid berkata, mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abi Zubair dari Jabir. Jabir berkata, qala marron nabiyyu bidabbatin. Nabi pernah melewati dabbah. Dabbah itu hewan. Qad usima. Usima itu al-wasmu at-ta'limu ala syai'il kain. Usima itu diberikan tanda dengan besi panas. Yudakhinu mankhirahu, sehingga seolah-olah seperti apa? Keluar asap dari lubang hidungnya. Jadi Nabi melewati ada hewan yang diberi tanda dengan besi panas untuk menandai itu hewan A, hewan B. Ada kan? Pernah tahu tidak? Jadi dikasih tanda tapi di mana? Ya, bisa di wajahnya, bisa di tempat yang lain. Tapi dengan menggunakan apa? Besi panas. Kata-kata kai itu kan berobat dengan besi panas, nyos, dinyos. Biasanya kalau orang Arab itu kalau sakit, yang bisa di mana? Sini. Kan ada, pernah tahu kan? Terapi dengan menggunakan besi panas. Yang kata Nabi, ini masuk kategori orang yang nggak dapat apa? Masuk surga tanpa hisab. Karena mereka nggak berobat dengan obat kain. Tapi bukan berarti haram ya, tidak. Tapi bukan termasuk golongan yang apa? Masuk surga tanpa hisab. Orang yang tidak bertatayur, kan gitu. Orang yang tidak berobat dengan kain, hanya kepada Allah dia bertawakal. Nabi melewati itu. Melewati ada hewan yang diberikan tanda dengan alat panas. Maka Nabi berkata,
la'anallahu man fa'ala hadza. Allah melaknat orang yang melakukan seperti ini, menandai hewannya dengan besi panas. Allah melaknat orang seperti ini. Kata Nabi, la yasimanna ahadun al-wajha wa la yadribannahu. Janganlah sekali-kali seseorang itu memberikan tanda dengan besi panas tadi di wajahnya, dan jangan memukulnya, akhirnya memukul wajahnya. Ustaz, ini sapi loh ini. Meskipun sapi, kambing, berontai ini boleh berontai sampai ke pundak sih, hati-hati itu. Jangan diberi tanda dengan besi panas di mana? Di wajahnya, kepalanya, dan jangan dipukul di mana? Di kepalanya. Coba, sampai hewan pun oleh Islam dia bakal disayangi karena tempat kemuliaan. Makanya disebutkan di sini apa? Bayanu annal wasma fil wajhi liddawa'i minal kabair li'annahu min alamatil kabair ayyakuna sahibud dambi mal'unan. Dari riwayat ini juga menunjukkan apa? Sesungguhnya al-wasma fil wajhi, memberikan besi panas di wajah, meskipun untuk lidawa, untuk pengobatan, minal kabair, termasuk dosa. Karena diancam dengan apa? Dengan tadi laknat. Allah melaknat orang yang seperti ini. Wan nabiyyu qad la'ana man fa'ala hadza, dan Nabi telah melaknat orang seperti ini. Sehingga apa? Faharramal wasma fi wajhil hayawan, maka haram memberikan tanda dengan alat panas di wajah hayawan. Fahuwa lil insani min babin aula, apalagi itu untuk manusia lebih tidak boleh. Lah apalagi ada yang aneh sampai ditatu di wajah dia, dikasih tanda besi panas saja nggak boleh, apalagi di tato di tangan nggak boleh, tato di kaki juga nggak boleh, apalagi di. Termasuk ini memberikan tanda kepada hewan tapi di wajahnya, maka nggak boleh karena kemuliaan wajah. Kita adzan dulu baru kita lanjutkan. Moga mati. Kita lanjutkan ya, jamaah yang berkenan Allah. Terus yang terlarang adalah memberikan tanda di wajah hewan ya. Tetapi wa yajuzu fi ghairihi, tapi boleh memberikan tanda dengan alat tadi, mungkin dari wajah ditok ya, hewannya ditok, tapi selain wajah. Bal indahu mustahabun fi na'amil zakati wa na'amil jizyati likai tu'lam fatujtana. Bahkan sebagian ulama menganjurkan kalau itu memang hewan untuk zakat dan untuk jizyah, biar nggak sama dengan hewan yang dikasih tanda. Cuma tandanya bukan di mana? Bukan di wajah dengan yang alat panas tadi. Lah, wa amma binisbati liddawabi fil wajhi fa huwa muharramun bi itlaqin wa huwa muharramun lil insani min babin aula. Tapi adapun hubungannya dengan hewan, kalau itu tandanya ditaruh di wajahnya, maka haram secara mutlak, apalagi kepada manusia. Mohon maaf, nyakiti manusia dengan disetrika itu nggak boleh, apalagi yang disetrika mana? Wajah, lebih tidak diperkenankan. Kenapa? Karena wajah ini punya kemuliaan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sampai dalam kitab Adabul Mufrad bagaimana Islam menganjurkan tatkala seseorang itu mukul pembantunya, dianjurkan untuk dimerdekakan, bukan pembantu ya, budak. Jadi kata riwayat di Imam Bukhari apa itu? Masya Allah menarik ini. Disebutkan bahwasanya Sami'tu Hilal ibni Yasaf yakul kunna Nabiul Bazza fi dari Suwaid ibni Muqarrin. Jadi kami ini pernah menjual kain ya di rumahnya Suwaid bin Muqarrin.
fakharajat jariyatun, tiba-tiba muncul budak wanitanya. Faqalat li rajulin syai'an, terus dia berkata kepada laki-laki dengan ucapan tertentu. Fala tomaha, tiba-tiba laki-laki tadi menampar budak perempuannya. Ya. Faqala Suwaid ibnu Muqarrin, maka tatkala dia melihat, dia berkata Suwaid ini, ala tonta wajahaha, apakah kamu mukul wajah dia? Laqad ra'aituni sabi'a sab'atin wa malana illa khatimun. Tidaklah aku melihat, aku merupakan salah satu dari 7 bersaudara, dan saya ketika itu punya satu pembantu, satu budak. Fala tomaha ba'duna, terus 7 saudara kami ini salah satunya mukul budak kami itu. Maka apa? Fa'amarahun nabiyyu ayyutiqaha, dan Nabi memerintahkan untuk memerdekakannya. Gara-gara kita mukul wajahnya, apa kafarnya? Disuruh untuk memerdekakan. Ini jangan. Makanya apunten ini, tatkala dengan marahnya semarah apapun, ingin memberikan iqab kepada anak dengan iqab mendidik, jauhi wajah. Jauhi apa? Wajah. Kalau jenengan jewit nyetol, jangan di wajah, jangan di pipi. Tapi di mana Ustaz? Silahkan di tempat yang lain. Karena mungkin kadang anak itu perlu dikasih ketegasan. Bukan kita nggak sayang, sayangnya kita karena itu. Umur 11 tahun nggak sholat, sampai pintu itu nggak sholat. Moro aja, nah, wadeng sampai nak cecot. Pupune tapi ya, bukan apa? Bukan pipinya, boleh. Karena Nabi menyuruh, wadribu, pukullah kalau apa? Umurnya 10 tahun. Nabi juga pernah berkata, hadis Ibnu Umar, man latama abdahu aw darbahu haddan lam ya'tihi fakafaratuhu idkuhu. Siapa saja orang yang memukul hamba sahayanya karena mungkin dia menghukum, lam ya'tihi, padahal dia nggak berhak dapat hukuman itu, fakafaratuhu idkuhu, maka kafaronya adalah apa? Memerdekakan. Cuma kata ulama ini bukan wajib, tapi ini hanya anjuran saja. Sama riwayat yang lainnya juga seperti itu. Ala kulli hal, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena wajah ini punya kehormatan, bahkan tempat kalau bahasa kita gandeng dan ayunya orang, maka jangan sampai kita uloni dengan menyakiti wajahnya anak kita, apalagi pasangan kita. Sak mangkel-mangkelin dengan kalau mukul pun jangan mukul wajah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mengingatkan kembali bahwasanya kita sekarang berada di bulan haram, bulan yang mulia. Mari kita banyak berbuat kebaikan agar kebaikan itu berlipat ganda pahalanya untuk kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan masalah ini atau masalah kurban, biar ada kesempatan yang agak luas kami sumanggakan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Uang? Ya. Tapi kita punya seorang besar. Ya. Namun kita bisa meninggalkan itu. Bisa bayar ditunda? Nggak bisa. Tapi lebih afdal kurban dulu atau bukan dulu. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Kita punya hutang, terus kita ingin berkorban. Tapi hutang kita ini ono jaganane, gitu kan? Apakah kita korban dulu atau bayar hutang dulu? Pada dasarnya sesuatu yang paling wajib itu didahulukan. Pada dasarnya seperti itu. Contoh, misalkan saya punya hutang, terus juga di hadapan saya ada 10 Dzulhijjah, anjuran untuk berkorban. Maka kalau saya bayar utang, otomatis saya nggak punya uang kan? Ya silakan. Tapi kalau jenengan bayar utang itu bisa ditunda karena harus dijaga tanggal 6. Nah, maka lebih baik berkorban. Kenapa? Karena berkorban itu hari
hari. Pertama hari ke-10 Dzulhijjah, terus yang 3 hari selanjutnya hari-hari tasrik. Jadi hanya 4 hari kita penyembelih. Cuma yang paling utama adalah 10 Dzulhijjah. Tapi kalau untuk bayar hutang kan bisa kita tunda. Maka kalau bahasa kita, kata ulama juga, anak jaga ini sih kayak bayar hutang dan diizini oleh yang ngutangi. Diizini oleh yang ngutangi. Ya, belum bayar yang mawon. Cek mari boleh kurban mau tanggal 20 Dzulhijjah ini, siap nih. Tapi dengan lebih baik kurban dulu. Kalau Anda nggak punya jagaan utang, membayar utang, jangan. Jadi Anda perlu mampu. Anda punya uang 4 juta, utang itu 1,5 juta. Nah, gini tanggal 10 Dzulhijjah juga, gimana? Kalau Anda untuk kurban, Anda nggak bisa bayar utang karena punya uang yang lain, maka bayar utang dulu. Tapi kalau Anda punya jagane, apalagi yang ngutangi itu rela memberikan rukhsah tenggang waktu, maka lebih baik kurban dulu. Kenapa? Karena ibadah yang paling mulia di 10 Dzulhijjah adalah berkurban. Mohon maaf, saya berikan pertimbangan begini. Ini kan ketika 10 Dzulhijjah punya uang 3 juta, beli kambing, terus Anda sembelih, maka itu lebih baik daripada Anda tanggal 20 Dzulhijjah punya uang 3 juta, beli kambing disembelih. Sama-sama 3 juta, sama-sama makan nasi gulai rawon, itu kan sing diundang sama, tapi pahalanya berbeda. Kenapa? Karena yang tadi kita sembelih tanggal 20 Dzulhijjah, kita yang satunya nyembelih 10 Dzulhijjah. Lebih utama apa? 10 Dzulhijjah. Kalau 10 Dzulhijjah namanya kurban. Kalau 20 Dzulhijjah namanya sembelihan biasa, bukan kurban, seperti itu. Makanya ketika ada kesempatan itu kita bisa melakukan, monggo. Untuk masalah hutang bisa dirundingkan sama yang utang. Ya, Ustaz nggak bisa ditunda, Ustaz harus dibayar tanggal 9 Dzulhijjah. Ya sudah, bayar hutang dulu. Beta untuk tanggal 10 oleh rezeki mana ya? Makanya kadang beli kambing itu enak hari Idul Adha. Rada murah kan? Cuma saya ngewanginya boleh sampai sopo gitu. Pun, terus menurut saya kalau memang ada jaganannya sing bayar utang ngikut berduli. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Tentang K tadi. Oke. Terus penting. Sekarang ini kan berkembang metode apa namanya hitam itu dengan menggunakan, kalau orang bulan puasa ya, Iya. saya perhatikan itu kan menggunakan neklin ya, kalau masih bulannya Oh, betul. iya, nggak laser itu neklin, jadi neklinnya dipanasi pakai aliran listrik gitu. Itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu namanya. Ala kulli hal saya tidak tahu kalau yang tadi. Tapi kayak itu tidak menunjukkan haram ya, menunjukkan boleh. Cuma bukan termasuk orang yang nanti masuk surga tanpa hisab, itu saja. Tapi boleh berobat kain. Masuk gantinya besar sekali. Untuk yang tadi saya bawa alam saya belum tahu, jadi saya nggak bisa menghukum. Wallahu a'lam bishawab. Tapi seandainya persis dengan kain, ya boleh-boleh saja sebenarnya. Cuma mungkin tadi itu resikonya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini yang kalau pas saya baca, masya Allah. Lihat kata Nabi, hadis Ibnu Majah sahih. Ya ayuhan nas, wahai manusia, lihat kata Nabi. Inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya atas ahli bait satu keluarga, fi kulli amin, dalam tiap tahun, udhiyatan, harus ada udhiyah. Jadi wahai manusia, ketahuilah hendaknya satu keluarga itu dalam tiap tahun ada yang berkorban. Artinya berkorban itu kalau bisa tiap tahun, bukan kayak aku semari cukup wes bentar, tiap tahun. Makanya yang baik itu kayak di zaman para sahabat itu apa? Satu kambing yang beli orang tuanya, bapaknya, tapi kemudian dihadiahkan, pahalanya disertakan untuk semua keluarga.
Sehingga tahun ini menyembelih satu, bapaknya beli, oh ini aku bisa keluarga, pahalai. Tahun depan aku bisa keluarga, terus seperti itu. Kadang sebanyak kan tahun ini anak ini, tahun jangi anak ini, tahun jangi bapak ini, tahun jangi ibu. Dewi. Berarti saya mulai balas itu dong, ya. Halo, ya kan? Tapi kalau satu kambing menyertakan satu keluarga, tiap tahun dapat pahala semua satu keluarga. Dan itu yang ada dalam zaman Nabi. Ya, subhanallah, dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abi Ayyub, kana rajulu fi ahdi Rasulillah, adalah seorang laki-laki di zaman Nabi, apa? Yudhi bisati anhu wa an ahli baiti, menyembelih satu kambing untuk dirinya dan untuk satu keluarganya, menyertakan pahala, bukan belinya patungan satu keluarga, enggak, belinya satu orang bapaknya, tapi menyertakan apa? Keluarga. Ini yang kadang kurang dipahami, sehingga makanya jarang yang kurban. Lah, kalau gini Ustaz, gimana tiap tahun bagi yang mampu gitu loh. Kalau mampu maksud saya nggak mampu, jadi mampu-mampukan ya. Tadi saya berikan contoh, HP aja beli bisa. Bahkan sekarang kadang satu rumah 4 sepeda, karena 4 orang ya. Anaknya sepeda dewe, ibunya dewe, bapaknya anaknya dewe. Tapi bayi kurban, aku sekurangnya, kan sunnah. Pertanyaannya ada nggak sunnah beli sepeda? Oh ini guyonan. Cuma kadang perlu direnungkan. Artinya kadang memang sebagian kita kan nggak punya azam, terus nganggap remeh. Tapi kalau dari awal kita punya azam, Muharram aku nyelengi khusus di kurban, bisa insya Allah. Sampai ada orang kan tiap bulan nyelengi 300 sampai 3 juta 600 ikut turunan yang sapi bisa. Cuma memang godaannya besar. Dan duit akhir itu online sih di apa? Dipingin gitu. Sampai kadang saya goda, terus ngobrol 3 juta sudah masuk Zulhijjah. Anak ini sudah listrik ya. Sudah listrik ke kurban. Itu kan godaan juga. Subhanallah, terlepas sudah listrik oleh Romdino konslet. Besma assalamualaikum nih, Bun, sambut jamaah. Kalau kurbannya diniatkan untuk orang yang meninggal bisa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berkorban untuk orang yang meninggal paling tidak ada 3 gambaran. Ini kata ulama. Pertama adalah ketika dia sebelum meninggal berwasiat, maka wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Kedua, gambarannya adalah menyertakan dengan yang hidup. Saya berkorban 1 kambing ini untuk keluarga saya yang hidup maupun yang mati. Nah, ini di zaman Nabi. Nabi mengatakan ini untuk saya dan untuk umatku yang belum berkorban. Betul? Jadi tadi sahabat tadi menyembelih untuk dirinya dan untuk keluarganya. Keluarganya ada yang hidup, ada yang boleh. Yang ketiga, mengkhususkan untuk yang mati. Ini tidak ada riwayat dari para salaf kita tentang mengkhususkan itu. Cuma Imam Ahmad tidak menolak, artinya beliau mendiamkan. Ya boleh-boleh saja. Dihiaskan dengan sedekah. Cuma yang terbaik adalah mengikut sertakan yang hidup. Jadi dengan kurban kambing ini untuk saya dan untuk bapak ibu yang telah mati, itu lebih aksa daripada mengkhususkan yang mati saja. Kalau yang mati saja biasanya kan hanya 1 orang gitu. Maka yang terbaik disertakan yang hidup. Inilah 3 gambaran berkorban untuk orang yang mati. Kalau pertama wasiat wajib. Yang kedua yang lebih baik apa? Menyertakan dengan yang hidup. Yang ketiga mengkhususkan. Kata Imam Ahmad ini kayak sedekah. Ya boleh-boleh saja. Tapi yang terbaik adalah yang kedua, menyertakan yang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi waktu potong disebutkan juga. Tidak harus, karena mungkin kalau sing beler untuk bingung namanya kan agen soalnya. Namanya Jainuri dan gitu. Jadi mungkin cukup yang disebutkan nama jenengan, tapi jenengan niatkan untuk siapa? Sak keluarga bisa. Tapi boleh ini untuk jenengan wa ali baitihi wa usratihi, monggo. Kan itu umum.
Cuma karena saya beli ngerti, kok apa ini? Padahal boleh. Jadi silahkan cuma dengan umum aja. Tapi kalau yang beli dengan dia enak, saya sebut nggak apa-apa. Allah alam Sambut cukup ya, mungkin terus semangat saya dengan di bulan Dzulhijjah untuk beramal soleh. Kalau ada kesempatan dan ada keluasan rezeki, monggo kita berkorban yang hakikatnya itu syukur kita dengan nikmat harta dan kita ingin berbagi senang sesama. Kalau dengan bicara sedekah yatim ya, halo ya orang paling ya pas ini kita momennya kita sedekah daging ya nggak pas itu. Makanya ini luar biasa memberikan kesempatan teman-teman yang tidak bisa makan kambing dimakan. Mudah-mudahan kalau kita nggak bisa, kita tidak ada niatan yang baik. Ya Allah, saya belum mampu, ya Allah, kebutuhan saya banyak. Allah Maha tahu dengan kondisi kita. Tapi harus punya azam, niat sing sae kersane apa? Kalau kita punya azam, insya Allah mudah-mudahan Allah memudahkan azam kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Yang hak datang dari Allah, yang salah dari kami dan berdoa kita istighfar kepada Allah. Terima kasih untuk jenengan semua dan mohon maaf kekurangannya. Doakan saja ya. Mudah-mudahan ada yang datang ke sini bawa korban ya. Baik resekannya atau kambingnya. Ini aja. Kalau dikasih kambing kok repot belain misalnya. Oh siap. Oh siap. Jadi resekannya nih monggo. Kalau gitu tunggu informasi. Mungkin dimudahkan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.